Berjumpa kembali di channel Belajar Peka, di mana tempat channel belajar pajak, ekonomi, dan akuntansi khususnya bagi adik-adik yang masih duduk di sekolah menengah atas. Di video kali ini kita akan belajar ekonomi khususnya di kelas 10 atau sekarang di kurikulum Merdeka itu adalah fase E. Kita belajar sub materi ekonomi, yaitu manusia dan upaya pemenuhan kebutuhannya. Kalau kita berbicara manusia, justru sejak lahir manusia itu sudah perlu sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya bagi anak-anak yang masih sekolah tentu memerlukan perlengkapan sekolah, alat tulis, kemudian perlu makan, minum. Nah, itu manusia. Atas dasar hal tersebutlah manusia disebut sebagai Homo economicus. Menurut Priyono, economicus ini ternyata berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata oikonomikos, yang artinya adalah pengelolaan ladang. Istilah ini dicetuskan pertama kali oleh seorang filsuf Yunani bernama Xenophon yang hidup sekitar 430 sampai 354 sebelum Masehi. Diceritakan bahwa oikonomikos adalah cara mengelola ladang agar dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan warga polis atau kota saat itu. Karena di zamannya itu sebagian besar bahkan seluruh individu itu memenuhi kebutuhannya dengan cara bercocok tanam di ladang. Kemudian kata oikonomikos ini kemudian berkembang sehingga muncul istilah Homo economicus. Nah, hal inilah yang menjadi pendorong lahirnya ilmu ekonomi, di mana ilmu ekonomi itu sendiri merupakan ilmu yang mempelajari berbagai bentuk aktivitas ekonomi, yaitu segala tindakan untuk memenuhi kebutuhan dengan pertimbangan rasional dan terukur. Nah, sekarang kita akan belajar sejarah ilmu ekonomi. Sebenarnya setelah masa Xenophon, banyak ilmuwan yang mengemukakan pemikiran tentang ilmu ekonomi. Namun saat itu tidak dikemukakan secara sistematik. Awal mula munculnya ilmu ekonomi itu setelah Adam Smith mengeluarkan sebuah buku yang berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, atau yang lebih terkenal dengan judul The Wealth of Nations pada tahun 1776. Buku inilah yang menjadi cikal bakal munculnya ilmu ekonomi secara sistematik, sehingga sejak saat itu Adam Smith dijuluki sebagai bapak ilmu ekonomi, di mana terkenal dengan teori invisible hand-nya. Nah, jadi itu sedikit mengenai sejarah ilmu ekonomi. Nah, diceritakan bahwa awalnya manusia memenuhi kebutuhan dengan cara berburu dan merambung. Nah, dalam rangka memenuhi kebutuhan, manusia melakukan dengan cara berburu ke hutan, itu untuk mempertahankan hidup pada saat itu. Kemudian sesuai dengan perkembangannya, manusia mulai menetap di suatu tempat. Kemudian mulai mengenal bercocok tanam dan beternak.
Setelah berkembang, manusia mulai sadar bahwa manusia hidup perlu bertransaksi dengan orang lain, sehingga terciptalah sistem barter, di mana sistem barter ini suatu transaksi yang dilakukan oleh manusia pada saat itu dengan cara tukar menukar sesama barang. Namun, seiring dengan berkembangnya zaman, manusia mulai menyadari bahwa sistem barter ini memiliki banyak kekurangan. Di antaranya, pada sistem barter tidak terdapat satuan ukur yang jelas. Tidak adanya satuan ukur yang jelas antara satu barang atau jasa terhadap barang dan jasa lainnya. Ini menjadi kelemahan dari sistem barter itu sendiri. Kemudian tidak adanya satuan ukur yang jelas, ini menimbulkan ketidakadilan pada pihak yang melakukan barter. Nah, ini kekurangan yang kedua, menimbulkan ketidakadilan, ya. Ketidakadilan antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, ada kekurangan dari sistem ini adalah kesulitan dalam mempertemukan orang-orang yang saling membutuhkan dalam waktu bersamaan. Nah, dari kelemahan-kelemahan tersebutlah sistem barter ini kemudian dianggap tidak efektif untuk memenuhi kebutuhan manusia, sehingga mulai ditinggalkan. Nah, setelah ditinggalkannya sistem barter, kemudian manusia menemukan satuan alat hitung dalam sistem perdagangan yang kita kenal dengan istilah uang sampai saat ini. Dengan dikenalnya uang, manusia semakin mudah dalam mendapatkan barang atau jasa yang mereka butuhkan. Nah, ini beberapa kelebihan. Mereka bisa menukar uang yang dimiliki untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan. Kemudian yang kedua, mereka juga tidak perlu mencari orang yang hendak menukarkan barangnya. Nah, jadi itulah menjadi kelebihan dari dikenalnya uang ketimbang pada saat menggunakan sistem barter. Nah, berbagai upaya-upaya yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan itulah yang menjadi inti dari ilmu ekonomi. Di mana ilmu ekonomi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Nah, itu pengertian dari ilmu ekonomi. Nah, adapun pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi itu secara umum dapat dibagi menjadi 3. Ada ekonomi deskriptif, yaitu analisis ekonomi yang menggambarkan keadaan sebenarnya. Ingat, ekonomi deskriptif ini adalah analisis ekonomi yang menggambarkan keadaan sebenarnya berdasarkan fakta dalam perekonomian. Sebagai contoh, kondisi ekonomi Indonesia di tahun 2022, maka ditunjukkanlah data. Itulah yang disebut dengan ekonomi deskriptif. Kemudian yang kedua, ada teori ekonomi. Nah, teori ekonomi ini adalah teori yang menjelaskan hubungan sebab akibat serta menjelaskan cara kerja sistem perekonomian kehidupan masyarakat. Menjelaskan cara kerja sistem perekonomian dalam kehidupan masyarakat. Di mana teori ekonomi ini dibagi menjadi 2, yaitu teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. Teori ekonomi mikro ini merupakan cabang dari ilmu ekonomi yang menganalisis bagian-bagian kecil dari seluruh kegiatan perekonomian.
Misalnya nanti dibahas mengenai permintaan suatu barang di suatu pasar, penawaran, kemudian bagaimana keseimbangan harga terjadi. Nah, ini akan dibahas di dalam teori ekonomi mikro. Nah, kemudian teori ekonomi makro ini menganalisis keseluruhan kegiatan perekonomian atau secara agregatif atau menyeluruh. Tidak memperhatikan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh unit-unit kecil dalam perekonomian. Nah, kalau tadi teori ekonomi mikro itu membahas mengenai unit-unit kecil dalam perekonomian. Nah, contoh pembahasan dalam teori ekonomi makro adalah pendapatan nasional, kemudian pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi, perdagangan internasional, serta kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, ini semua yang akan kita bahas di dalam teori ekonomi makro. Kemudian ilmu ekonomi yang ketiga yaitu ekonomi terapan. Nah, ini salah satu cabang ilmu ekonomi yang menjelaskan tentang kebijakan-kebijakan yang perlu diterapkan. Nah, ini adalah cabang ilmu ekonomi yang menjelaskan tentang kebijakan-kebijakan yang perlu diterapkan untuk mengatasi permasalahan perekonomian. Contohnya adalah ekonomi perbankan, kemudian ekonomi moneter, dan ekonomi perusahaan. Nah, ini merupakan pembagian dari ilmu ekonomi. Lalu setelah kita mempelajari pengertian sejarah ekonomi, kemudian pembagian ilmu ekonomi, adapun manfaat belajar ekonomi. Nah, secara singkat dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, memperbaiki cara berpikir yang membantu dalam pengambilan keputusan. Jadi, setelah belajar ekonomi, kita mampu dibantu terutama dalam hal pengambilan keputusan yang rasional nantinya. Nah, itu manfaat belajar ekonomi yang diharapkan. Kemudian yang kedua, memberikan pemahaman atas potensi dan keterbatasan kebijakan ekonomi. Nah, kita mampu menilai nanti bagaimana kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil selama ini. Nah, itu manfaat belajar ekonomi yang kedua. Kemudian yang ketiga, membantu memahami bagaimana manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, dari tadi kita sudah belajar ekonomi. Itu ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya dengan menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Kemudian bermanfaat dalam membangun masyarakat demokratis. Nah, itu semua harapan setelah rekan-rekan belajar ekonomi memperoleh manfaat seperti keempatnya ini. Baik, demikian kira-kira pembahasan singkat kita mengenai sejarah ekonomi, kemudian pembagian ilmu ekonomi, dan manfaat belajar ekonomi. Jika rekan-rekan merasa bermanfaat, jangan lupa klik like, kemudian subscribe untuk mendukung kemajuan channel ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.